Di tengah hujan deras, Mama Dian yang adalah seorang ibu tunggal berada di dalam rumah tua dan merasa gelisah. Mama Dian hanya tinggal berdua saja dengan putrinya yang bernama Nana yang baru berusia 2 tahun. Tetapi malam itu Mama Dian merasa mereka sedang tidak berdua saja. Halo Besti, piye kabare? Selamat datang di cerita bocil. Hari ini kita akan bercerita horor lagi Besti. Tahu nggak, Sabtu dan Minggu kemarin Nual berkemah loh di sekolahan, kegiatan pramuka. Capeknya pol sampai lupa mau bikin video horor. Nah lah, ayo kita mulai. Cerita kali ini diceritakan oleh teman cerita bocil yang bernama Kak Devi. Kenalannya Bunda, dan Kak Devi suka banget nonton cerita bocil. Pas Bunda lagi ngobrol sama Kak Devi, terus Kak Devi bilang gini, tahu nggak, aku tuh punya cerita seram yang dialami oleh Bu Liku. Kejadiannya sudah agak lama sih, waktu anaknya masih kecil. Kalau sekarang anaknya sudah kuliah. Bunda diceritain seperti itu ya. Langsung deh minta diceritain sampai habis. Nama Bu Linya Kak Devi adalah Mama Dian. Mama Dian ini memiliki seorang putri yang bernama Nana. Ayahnya Nana meninggal sejak Nana berusia 1 tahun. Sejak itu Nana hanya tinggal berdua saja dengan mamanya. Mama Dian ini tinggal di sebuah rumah kontrakan tua yang sederhana. Rumahnya itu dikontrakin dengan harga yang sangat murah. Awalnya sih biasa aja, nggak ada hal yang aneh. Setiap hari Mama Dian membuat berbagai macam masakan yang akan dia jual saat pagi hari untuk memenuhi kebutuhan Mama Dian dan Nana. Mama Dian ini tipe wanita yang rajin dan pekerja keras. Mama Dian tidak pernah meminta bantuan kepada saudara-saudaranya yang kebetulan tempat tinggalnya nggak begitu jauh, masih satu kabupaten lah. Jualan Mama Dian ini selalu rame loh. Gak heran sih, tiap hari sebelum jam 9 pagi jualannya sudah habis terjual karena masakan Mama Dian enak banget. Mama Dian ini selalu masaknya malam hari, jadi nanti dipanasin waktu udah subuh. Untuk menu-menu yang lebih simpel seperti tumisan dan gorengan akan dimasak saat subuh. Nah, suatu malam saat Mama Dian sedang mempersiapkan bumbu dan bahan-bahan yang akan dipakai untuk masak, tiba-tiba mati lampu. Aduh, mana gak ada lilin pula, kata Mama Dian. Saat itu si Nana ada di dekat Mama Dian. Dia mainan masak-masak yang juga terbuat dari plastik. Akhirnya Mama Dian menghidupkan kayu bakar untuk memberikan mereka sedikit penerangan. Tiba-tiba si Nana teriak, lalu menangis histeris. Mama Dian bingung, kenapa Nana menangis? Lalu Mama Dian memeluk Nana dan membujuknya agar berhenti menangis. Cup, Nana kenapa nangis? Bilang sama Mama. Lalu Nana berkata, ada yang mencubit kaki Nana, Ma. Lalu Mama melihat kaki yang ditunjuk Nana, ada bekas merah sih. Ya udah, nggak apa-apa, kata Mama sambil mencoba membuat Nana berhenti menangis. Lalu terdengar bunyi suara langkah yang berat dari arah ruangan depan. Mama Dian takut ada maling yang masuk, mana lagi mati lampu. Lalu Mama mencoba meriksa ke depan sambil menggendong Nana. Saat Mama memeriksa ruangan depan, Mama menemukan jejak kaki basah di lantai dan pintu yang terbuka. Ketika Mama hendak menutup pintu, Mama melihat bayangan sosok anak kecil yang basah kuyup di ambang pintu. Tolong Ibu. Suara lemah anak itu terdengar. Tetapi ketika Mama mendekat, sosok anak itu menghilang. Gemetar Mama melihat balik ke dalam rumah dan menemukan foto keluarga mereka dengan wajah Nana diberi coretan hitam. Lalu Mama pun memutuskan untuk keluar meninggalkan rumah dengan Nana, mau ke rumah Bu Sani yang merupakan tetangga depan rumahnya Mama Dian. Namun saat mau ke arah pintu,
pintu malah terkunci sendiri. Dan tiba-tiba Nana berkata, Kita akan selalu bersama, Ibu. Mama Dian kaget dong. Lalu Mama meletakkan Nana di atas kursi sambil terus mencoba membuka pintu depan. Tapi nggak bisa, Besti. Dengan jantung berdetup kencang, Mama berusaha untuk tetap tenang. Dia memutuskan untuk mencoba mencari kunci cadangan di dalam laci meja yang ada di pojok ruangan. Namun saat Mama membuka laci, dia menemukan potongan-potongan kertas yang tertanggal bertahun-tahun lalu. Kertas itu berisi ancaman yang gak tahu ditunjukkan untuk siapa. Saat itu Mama mendengar suara Nana menangis dari arah kamar. Mama kaget, bukannya barusan mau meletakkan Nana di atas kursi. Kenapa sekarang ada di kamar? Dengan penuh ketakutan, Mama berlari ke arah kamar dan melihat Nana duduk di atas tempat tidur. Sementara bayangan gelap terlihat di dinding. Nana lalu berbicara dengan suara yang bukan suaranya Nana. Ibu, kami harus pergi bersama. Mereka menginginkan kita di sini. Mama Dian merasa dunianya runtuh, terjebak di dalam situasi yang semakin mengerikan. Saat Mama mencoba membawa Nana keluar dari kamar, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras mengunci mereka dari dalam. Mama merasakan hadirnya suatu kekuatan tak terlihat yang semakin kuat. Dan Mama merasakan sentuhan dingin di sekujur tubuhnya. Mama sangat ketakutan. Lalu entah dapat kekuatan dari mana, Mama dengan sekuat tenaga membuka pintu kamar. Lalu lari ke arah dapur dan lari ke luar rumah sambil memeluk erat Nana. Tiba-tiba rumah tua itu terbakar hebat, Besti. Dan Mama sadar, ternyata selama ini ada kekuatan jahat di rumah yang mereka tempati. Tiba-tiba seluruh warga sekitar berkumpul di sekitar rumah Mama Dian dan membantu Mama Dian. Semua orang merasa keheranan, mengapa rumah itu bisa terbakar. Ada yang berasumsi bahwa Mama Dian kelelahan yang menyebabkan kebakaran. Dengan begitu banyak pertanyaan, Mama Dian hanya bisa diam. Jika Mama menceritakan apa yang terjadi, pasti orang-orang tidak ada yang akan mempercayainya begitu saja. Di dalam benak Mama, yang penting Mama Dian beserta Nana selamat dari kejadian tersebut. Lalu Mama Dian dibantu oleh mamanya Kak Devi yang adalah kakak dari Mama Dian untuk tinggal di rumah mereka. Kalau sekarang Mama Dian dan Nana sudah memiliki tempat tinggal sendiri yang nyaman dan usaha makanan Mama Dian juga berjalan dengan baik. Demikianlah cerita dari Kak Devi. Wah, keren banget ya Kak. Salam buat Mama Dian dan Kak Nana ya. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman cerita bocil yang ingin mengirimkan cerita, dapat dituliskan di email di bawah ini ya. Oh ya, tetap dukung cerita bocil dengan mengklik tombol like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di cerita bocil horor selanjutnya. Dadah, cus.